lalu ada Jakarta, Salma, Sadisti, Citra, Hafiz, dan ada Afif. Oke, di sini topik pembahasannya ada yang pertama the importance of database, yang kedua structure, yang ketiga framework, keempat harmonization of public standard, yang kelima progress for IFRS adoption di Indonesia, dan yang keenam IFRS adoption conference di Indonesia. Pertama, the importance of IFRS. Jadi IFRS ini merupakan standar akuntansi internasional yang disusun oleh International Accounting Standard Board atau disingkat IASB, yang metodenya bernama International Accounting Standard Committee atau IASB. IFRS merupakan suatu upaya untuk memperkuat sektor keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi keuangan. Dalam kata lain, IFRS ini dibuat untuk memastikan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan itu sama pada seluruh jenis secara global, sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dalam informasi keuangan. Lalu yang tujuan IFRS berkaca pada diskusi di mata kuliah sebelah. Jadi IFRS ini dibuat dan digunakan atas kasus dari ekor yang dimana bertujuan untuk menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibaca sepanjang periode yang dihasilkan. Yang kedua, menyediakan titik awal yang mengadai akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Dan yang ketiga, dapat dihasilkan dengan jualnya yang terbukti membuat para pengguna. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan mengenai manfaat yang akan diberikan dari adanya IFRS, yaitu yang pertama adalah efisiensi penyusunan laporan keuangan, yang kedua adalah memudahkan dalam pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Lalu yang terakhir adalah menurunkan biaya modal dengan membuka pricing melalui pasar modal secara global. Untuk karakteristik dari IFRS sendiri adalah yang pertama, menggunakan principle based sehingga menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada penerapan prinsip tersebut. Dan selanjutnya adalah pembentukan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi tersebut. Lalu yang ketiga, membentukkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Selanjutnya adalah menggunakan verify dalam penilaian dan mengharuskan pengungkapan atau disclosure yang lebih banyak. Selanjutnya adalah struktur dari IFRS. Ada tiga lembaga dari IFRS Foundation. Yang pertama adalah Public Accountability, Governance, Strategy and Oversight, dan yang tingkat ketiga ada Independent Standard Setting and Audit Activity. Yang tingkat pertama adalah monitoring job, adalah sekelompok otoritas pasar modal yang menyediakan hubungan formal antara wali amanat atau trustees dan otoritas publik untuk meningkatkan akutan bilansi IFRS Foundation. Dan tingkat kedua adalah IFRS Foundation yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pengawasan International Accounting Standard Board dan International Sustainability Standard Board dengan kontribusi atas pemerintahan dan proses untuk pengembangan standar. Dan yang tingkat tiga tadi ada independent standard, yang satunya itu International Accounting Standard Board yang menetapkan standar akuntansi independen dari IFRS Indonesia. Dan yang kedua ada International Sustainability Standard Board yang menetapkan standar pengungkapan keberlanjutan independensi dari IFRS Indonesia. IFRS Implementation Committee bekerjasama dengan IASB dalam mendukung penerapan standar akuntansi IFRS. Selanjutnya adalah framework of IFRS, yaitu bagaimana IASB dalam melakukan
ini membantu untuk memastikan bahwa standar secara konseptual konsisten dan bahwa transaksi serupa dilakukan dengan cara yang sama sehingga para pengelola keuangan dapat membandingkan laporan keuangan yang satu dan lainnya berdasarkan standar yang berbeda. Lalu ini adalah kerangka konseptual terdapat 3 level. Yang pertama paling bawah adalah objektif, lalu yang kedua adalah kualitatif karakteristik elemen, lalu yang ketiga adalah assumption principle dan constraint. Untuk yang level utama adalah kenapa tujuan akuntansi diterapkan, yaitu untuk menyediakan informasi mengenai laporan entitas yang berguna dan berpotensi dapat digunakan oleh investor, kreditur dan pihak lainnya yang berkepentingan. Lalu antara level pertama dan level ketiga dihubungkan dengan adanya kualitatif karakteristik dan elemen, yang mana terdapat fundamental qualities dan enhancing qualities. Lalu pada bagian elemen diharapkan pada IFRS ini menjadikan informasi mengenai aset, entitas, pendapatan dan beban. Lalu pada bagian tingkat atas itu sendiri, bagaimana implementasi dari standar IFRS itu sendiri adalah dari bagian asumsi terdapat macam-macam entity yang menyatakan bahwa entitas terpisah dari pemilik atau unit ekonominya. Lalu juga pada bagian asumsi yang kedua yaitu bagian macam menyatakan bahwa perusahaan atau entitas didirikan untuk beroperasi selama-lamanya atau sampai batas tertentu. Lalu untuk ketiga adalah monetary unit, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa pada standar IFRS menggunakan angka atau nilai keuangan sebagai informasi yang digunakan. Lalu dari sini adalah ketentuan asumsi yang menyatakan bahwa standar IFRS memberikan periodisitas yaitu jangka waktu tertentu pada penyajian laporan keuangan. Lalu aktual adalah prinsip yang digunakan yaitu berbasis pada saat kejadian transaksi dilakukan. Lalu prinsipal ada pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan pengungkapan sebelumnya. Lalu bagian konsen adalah beban adalah biaya yang memenuhi kendala saat standar IFRS ini diterapkan. Berikutnya adalah position of standard and financial reporting. Definisi standar akuntansi dalam keuangan. Yang pertama ada standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan merupakan standar praktik akuntansi yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI dan Badan Akuntansi Indonesia. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor atau kendala yang dapat menghambat penerapan IFRS. Yang pertama ada sistem hukum dan politik, kemudian ada sistem perpajakan atau fiskal, kemudian ada nilai-nilai budaya korporasi, berikutnya ada sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi, kemudian ada kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis, dan yang terakhir ada teknologi. Berikutnya yaitu ada program forum IFRS yang bersihkan Indonesia. Tentang Indonesia menetapkan prinsip akuntansi Indonesia atau disebut dengan PWI yang digunakan sebagai standar laporan keuangan. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 yaitu Indonesia pertama kali mengadopsi prinsip SAH ke IFRS. Pertama yang dilakukan yaitu pertama persiapan infrastruktur dan evaluasi standar yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu dalam final evaluasi pada tahun 2011. Tahapannya yaitu persiapan infrastruktur semakin ditingkatkan dan implementasi bertahap dimulai. Dan tahap yang terakhir yaitu implementasi pada tahun 2012 yaitu IFRS diimplementasikan secara seluruh di Indonesia. Berikutnya ada IFRS adalah kompetensi Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam penerapan IFRS di Indonesia yaitu kurangnya SDM. IFRS adalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Rendahnya sebagian SDM dalam proses penerjemahan atau translasi bahasa Inggris dalam standar IFRS ke dalam bahasa Indonesia.
Lalu biaya yang mahal. Dalam proses IFRS, perusahaan harus menyisihkan pos anggaran tersendiri. Selain kendala yang terdapat dalam volume tersebut, ada juga beberapa kendala yang terjadi atau permasalahan yang terjadi ketika IFRS diadopsi di Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksananya infrastruktur seperti BSAK sebagai Financial Accounting Standards dan Center di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kondisi peraturan perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. Dan yang ketiga yaitu kurangnya siap sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia. Lalu berikutnya ada dampak IFRS mengadopsi IFRS. Yang pertama ada dampak adopsi IFRS terhadap preferensi akuntansi. Adopsi IFRS juga menciptakan pasar yang luas bagi jasa audit. Berbagai estimasi yang dibuat oleh manajemen perlu dinilai kesesuaiannya oleh auditor sehingga auditor itu memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan tujuan standar. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia diharapkan mengurangi permasalahan terkait komparabilitas dalam pelaporan keuangan. Yang paling diuntungkan adalah investor dan kreditor transnasional serta penerbangan internasional. Lalu yang kedua ada dampak konvergensi yang terhadap bisnis. Yang dampaknya yang pertama ada akses pendanaan internasional akan lebih terbuka. Lalu yang kedua relevansi laporan keuangan akan meningkat karena semakin banyak penggunaan nilai wajar. Dan yang ketiga kinerja keuangan yaitu laporan atau laporan laba bersih akan semakin fluktuatif jika harga berfluktuasi. Lalu yang keempat, perataan laba menjadi semakin sulit dengan menggunakan pendekatan wajar dan nilai wajar. Dan yang kelima, prinsipal base standards dapat menyebabkan daya bagi laporan keuangan sedikit terpenuhi, yaitu jika menggunakan professional judgment ditumpahi pada kepentingan untuk pengelolaan laba. Dan yang terakhir sebenarnya konvergensi IFRS dan bisnis yaitu penggunaan off balance sheet semakin dibatasi. Lalu yang ketiga yaitu dampak adopsi IFRS bagi investor. Adopsi IFRS dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih transparansi bagi investor. Namun hal ini hanya berlaku bagi investor yang memahami neraca. Di sisi lain, penerapan IFRS dapat memberikan dampak negatif berupa mislead bagi investor yang tidak memahami prinsip akuntansi karena seluruh kejadian dalam perusahaan dimuat dalam laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dari nomor 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Apakah memang IFRS adalah sebuah kunci atau pedoman di dunia akuntansi untuk seluruh dunia atau bagaimana, dan kenapa Pak akhirnya Indonesia memilih untuk mengadopsi IFRS dan standar akuntansi yang lainnya, misalnya kayak IFRS dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia itu apa yang melakukan kemudian Indonesia lagi di standar akuntansi keuangan
Kolaborasi dengan PSAK yang selama ini sudah ada. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan nanti. Anda dulu. Silakan yang lain teman-teman. Oke, monggo Mbak. Silakan beberapa pertanyaan dijawab. Memenuhi kuota 3 penanya dulu. Slide-nya kan dari share ya, di grup ya. Silakan. Mungkin ada yang dari poin-poin yang disampaikan di situ ada yang belum jelas lagi. Atau nggak harus bertanya ya, bisa menanggapi ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Sambil menunggu pertanyaan yang ketiga, jawab pertanyaan dari teman, bagaimana latar belakangnya IFRS serta di Indonesia. Kalau secara izin mungkin kita kurang menyampaikan, cuman kalau yang disampaikan tadi Mas Damar, minggu lalu kita di kelas siswa berhaji membahas tentang USDRI, yang mana itu adalah produk dari FAS Amerika, sama yang ada sini punya dari Uni Eropa, dari PSB juga. Nah, kenapa kok IFRS ini mulai digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia? Karena saat itu dari USDRI sendiri itu standarnya itu kalau masalah dia sifatnya rigid atau kaku. Jadi untuk setiap para akuntan yang melakukan praktek akuntannya dia harus memahami banyak standar. Kalau masalah itu
sekian puluh ribu halaman. Tapi kalau yang IFRS sendiri standar waktu itu adalah apa namanya sekitar 1.200 halaman, dan itu isinya lebih kayak standar-standar tertentu, jadi bisa diinterpretasikan oleh setiap pasukan masing-masing. Nah, lalu kenapa Pak diterapkan di Indonesia? Salah satunya tadi disampaikan bahwa untuk menarik investor global, juga kita itu global juga, ini mungkin dunia, gitu kan. Nah, di situ bersama dengan itu kan penerapannya 2012. Nah, itu juga sekitar 5 tahun sebelumnya Bursa Efek Indonesia kan sudah diluncurkan. Jadi ketika Bursa Efek Indonesia diluncurkan, berarti kan minatnya untuk menarik investor global. Nah, untuk bersama yang itu dari jasa sendiri, maka dari itu menggunakan IFRS. Kenapa? Karena tadi di tahun 2007 kalau nggak itu hampir banyak negara Eropa termasuk Indonesia sendiri Pak yang di Asia Tenggara itu sudah menggunakan IFRS. Jadi kalau IFRS ini kan ibaratnya mungkin kalau kita bersosial itu bahasa Inggris gitu kan. Nah, untuk orang yang berbisnis yang menggunakan IFRS, jadi ketika standar Indonesia sudah menggunakan IFRS, mereka tetap percaya dengan laporan keuangan yang Indonesia, terutama yang ada di Bursa Efek, sehingga minat dari investor global itu bisa datang ke Indonesia. Itulah kenapa Indonesia menggunakan IFRS daripada ISGFP tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berikutnya saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan solusi dari kendala penerapan IFRS. Nah, untuk kendalanya tadi yang mungkin saya jelaskan yaitu perubahan SDM. Yang mana ada beberapa SDM yang mungkin kesusahan atau kurang mampu dalam penerjemahan atau mentranslate IFRS ini ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin solusinya yang menurut kami yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia dengan kemampuan untuk penerjemahannya. Mungkin bisa dengan satu perusahaan itu menyewakan satu untuk menerjemahkan IFRS ini yang nanti translatornya bisa untuk mengarahkan pihak akuntannya terkait dengan bagaimana sih isi IFRS tersebut. Lalu tadi juga ada kendalanya itu yaitu kemungkinan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang perundang-undangan Indonesia. Mungkin untuk penerapannya di sini yaitu kita ambil yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, terus tadi juga ada kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia atau kemampuan tenaga pendidik. Mungkin itu bisa jadi untuk solusinya yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pendidik, dan salah satu contohnya yaitu pendidik di universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk lebih ditingkatkan lagi terkait dengan penerapan IFRS untuk dijelaskan ke mahasiswa-mahasiswanya, sehingga nanti dari mahasiswa-mahasiswanya itu nanti kan bisa dimengerti penjelasan dari pendidiknya itu bisa dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswanya, yang mana bisa jadi nanti bisa diterapkan di dunia kerja. Mungkin itu, atau ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Meneruskan jawabannya. Periode adopsi ya, itu ada periode adopsi, jadi proses mengadopsinya, kemudian selesai ya, terus dipersiapkan infrastruktur dan sebagainya. Itu untuk penyiapan implementasi, baru 2012 itu diimplementasikan. Jadi ada permasalahan, ada kendala ya, pada saat adopsi dan juga pada saat jadi pada tahapan ini ada kendala di adopsinya, kemudian pada saat itu ya, pada evaluasi
implementasinya. Nah, saya mau sedikit luruskan yang tadi penjelasan terkait dengan penerjemahan ya transparansi. Jadi bukan akuntannya perusahaan yang dia itu menerjemahkan FRS, tapi ini lebih kepada DSA-nya yang ketika dia mengadopsi IFRS sebelum diimplementasikan dan digunakan oleh akuntan ya secara teknis untuk penyajian laporan keuangannya, itu yang kendala yang menghadapi itu ya. Jadi saya meluruskan itu, jadi bukan ke masing-masing perusahaan yang masing-masing menerjemahkan, bukan. Nah, level perusahaan kendalanya ada di sisi implementasi nantinya kan kesiapan dari masing-masing akuntan perusahaan. Dia harus akhirnya mempelajari tes yang baru ini yang berbasis FRS dengan dia mengikuti pelatihan, gitu ya, pelatihan dari si IAI-nya sendiri juga mensosialisasikan. Makanya sampai sekarang juga masih ada beberapa ini ya untuk menerapkan PSAK kan banyak gitu ya. Jadi PSAK tentang ini nanti ada program. Jadi nggak masuk program SAK itu dipelajari biasanya secara berkala gitu ya, membuka kelas untuk secara ini kan biasa sekian terus sampai sekarang ya. Terus kan kalau dilihat dari 2012 sampai 2000 berapa ini 2004 itu terus ya ada sosialisasi penyiaran dari para akuntan perusahaan, juga dari sisi akuntan publiknya, karena akuntan publiknya ketika dia mau laporan keuangan itu juga harus memahami biasanya bisa mengambil jadi menilai kewajaran dari laporan keuangan ya. Terus itu ya berarti kan dari sisi angkanya kendalanya itu ya, bukan dari itu mau teruskan. Terus kemudian juga sedikit menambahkan proses kendala penerjemahan ini ya, translate ini karena memang ini ya padanan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu banyak yang dalam bahasa Indonesia itu kesulitan untuk mencari apa ya padanan kata yang tepat. Misalnya ini ketika kita bicara menerjemahkan income statement, nah berarti kan kalau kita translatekan per kata berarti apa income statement? Pernyataan penghasilan. Nah, kira-kira tepat ya pernyataan penghasilan. Jadi proses seperti itu. Padahal kalau kita bicara apalagi ini standar ya. Jadi memang ada istilah-istilah yang itu nanti kalau kita terjemahkan itu adalah istilah yang memang spesifik untuk konteks akuntansi. Jadi nggak sekedar ada kata ini terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada makna tertentu sehingga maksudnya sini kalau saya analogikan ya, misalnya saya punya materi akuntansi dalam bahasa Inggris, terus saya masukkan ke jasa penerjemahan ya supaya bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Pasti hasilnya apa? Kalau orang yang menerjemahkan itu nggak punya background akuntansi, berarti kan dia terjemahkan sesuai dengan kata itu tadi ya diterjemahkan, yang hasilnya mungkin kalau kita asli punya pengalaman akuntansi malah jadi aneh ketika membaca contoh tadi kan income statement kemudian diterjemahkan jadi pernyataan penghasilan atau balance sheet diterjemahkan mungkin jadi apa? Kalau sekarang sudah secara istilah balance sheet jadi apa? Neraca, gitu kan? Balance sheet neraca, income statement, laporan apa? Rugi. Nah ini hasil dari proses penerjemahan tadi. Jadi di samping menerjemahkan ini juga ada satu istilah dalam akuntansi ya. Jadi nggak sekedar menerjemahkan aja enggak, tapi memang istilah yang dimaksud gitu ya di dalam standar ini memang ada dalam konteks akuntansi ya.
itu ya. Atau not payable, apa not payable? Upon payable, upon payable ada, upon payable. Nah, itu kan sudah jadi istilah ya. Kita bukan diterjemahkan sebagai upon payable, pembayaran, akun pembayaran, bukan seperti itu. Jadi sulit di situnya ya. Di samping penerjemahan jadi membuat satu istilah yang memang konteksnya adalah konteks akuntansi. Di samping memang sulit untuk kadang ada bahasa Inggris itu yang nggak ada padanan katanya gitu ya. Jadi apa ya terjemahannya ya? Seperti ini, cost, C-O-S-T. Akhirnya diterjemahkan itu kan kalau dalam bahasa Inggris ada cost, ada expense. Akhirnya kalau diterjemahkan karena keterbatasan padanan kata dalam bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai biaya. Sama accounting, akuntansi biaya. Padahal secara konsep nanti kalau kita pelajari ya, cost sama expense itu beda secara konsep, tapi memang berkaitan. Nah, tapi kalau diterjemahkan sama-sama sebagai biaya atau pembelian, memang kurang tepat. Ini satu contoh kelemahan dalam bahasa Indonesia yang sulit untuk mencari padanan kata. Maka di bukunya Suarjono ini ya menyarankan kata cost itu sebaiknya diserap ada di dalam bahasa Indonesia. Maka di buku beliau itu untuk cost dia gunakan KOS gitu ya, cost gitu. Karena kalau diterjemahkan jadi biaya akhirnya nanti rancu dengan konsep expense gitu ya. Kita akan membingungkan ini biaya ini makna dari cost atau makna dari expense dan seperti itu contoh. Kemudian kalau yang umum di luar konteks akuntansi kira-kira menjumpai apa yang sulit ini dari bahasa Inggris yang sulit pada katanya di dalam bahasa Indonesia. Yang itu akhirnya jadi keumuman. Ya usul itu apa? Ini di luar konteks akuntansi apa? Misalnya, apa kaitannya dengan kata ini? Kalau mahasiswa itu biasanya kalau memperbaiki itu misalnya kalau habis di print ya terus digandakan istilahnya apa? Fotokopi. Tulisannya seperti apa? Fotokopi. Tapi kan kita tetap ya membacanya seperti dalam bahasa Inggris, tulisannya juga sama seperti bahasa Inggris, tapi udah jadi kadung umum ya, udah diterima umum, jadi wes biasa. Nah, itu yang maksudnya di surat itu seperti itu ya. Serangan kata itu karena apa ya, sulit untuk mencari padanan kata dari fotokopi itu apa? Kalau istilah menggandakan kan, yo kurang pas juga ya, kalau menggandakan kan memperbanyak. Padahal konteks fotokopi itu ya memperbanyak, tapi yang sama dengan itu dia menambahkan dari penjelasan tadi terkait dengan kendala dalam proses translasi penerjemahan dari FRS ke asli ya, ke translasi ke dalam SAK Indonesia. Ya silakan ada yang mau tanya. Satu penanya lagi.
Bapak saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, jadi manfaat penerapan IFRS. Yang pertama ya bagi perusahaan untuk penerapan IFRS itu sendiri adalah karena IFRS merupakan standar secara internasional, jadi menyediakan peluang bagi perusahaan untuk menarik investor secara internasional karena standar yang digunakan adalah sama, meningkatkan tingkat kompatibilitas antara performa perusahaan baik dalam negeri dengan di luar negeri secara internasional. Jadi memudahkan perusahaan untuk menarik investor maupun kreditur dan sebagainya. Lalu bagi investor sendiri manfaat yang diperoleh atas penerapan IFRS adalah dalam penerapan IFRS, jadi meningkatkan tingkat transparansi dari laporan keuangan perusahaan, serta karena semua kejadian dalam perusahaan dibuat dalam satu laporan keuangan, laporan keuangan otomatis pada informasi sehingga memberikan informasi lebih banyak kepada investor